Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, sebelumnya saya ingin mengaturkan duka ya, rasa duka yang sangat mendalam ya terhadap apa yang hari ini ya, beberapa hari ini terjadi di Prancis, yaitu dengan banyaknya korban ya berjatuhan karena terorisme, teman-teman ya. Dan saya juga mengucapkan duka yang mendalam ya dengan korban-korban yang berjatuhan di Turki akibat dari gempa bumi dan tsunami ya. Juga tidak sedikit korbannya, teman-teman. Ya, semoga kedepannya kondisi semakin membaik ya, dan ditemukan titik damainya gitu ya antara Prancis dengan Turki ini ya, teman-teman. Ya, memang umumnya dengan negara Islam ya, dengan adanya kejadian-kejadian dan statement dari Presiden Prancis yang membuat banyak negara Islam meradang, teman-teman ya. Nah, kita berharap semoga setiap negara bisa lebih bijak dalam melihat, lebih objektif, dan bisa saling memahami dan tentunya saling memaafkan ya, karena apapun boleh terjadi, tapi semua tergantung bagaimana kita menyikapinya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin sharing dengan Anda ya sesuatu yang baru, teman-teman ya, dimana kali ini saya ingin menanggapi, dengan kata lain ingin menjawab ya, ingin menjawab beberapa komentar ya di yang ada di YouTube saya. Dan saya lihat beberapa hal yang saya pikir saya harus bikinkan video khusus untuk menjawab itu, supaya lebih clear ya, teman-teman, bisa menjawabnya lebih apa ya, lebih terurai begitu ya. Kalau hanya saya jawab di komentar saja, di komen saja, itu tidak begitu bisa banyak bicara gitu ya, karena keterbatasan juga ya, harus ngetiknya banyak begitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau studingan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat muslim khususnya ya, tentang video-video saya atau tentang materi yang ada di video saya, itu saya angkat ke sebuah video khusus gitu, supaya kita bisa sama-sama belajar dan saya bisa menjelaskan lagi secara mendalam begitu ya, teman-teman, supaya teman-teman yang muslim ini akhirnya juga mengerti gitu ya. Nah, itu maksud saya ya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf kepada teman-teman semua setelah saya lihat ya, ternyata ada yang saya terlewatkan untuk tidak membalas ya komentar dari teman-teman. Tapi saya tidak sengaja begitu, terlangkahi, ada yang terlangkahi begitu. Saya berusaha menjawab sebisa saya gitu ya, setiap komen-komen dari teman-teman. Tetapi setelah saya runtut sampai ke bawah ternyata aja banyak juga yang terlewatkan begitu ya, teman-teman. Untuk itu saya minta maaf, dan apa namanya, nanti di lain waktu ya saya akan carikan waktu khusus untuk merespon dari tanggapan teman-teman semua ya, karena ada ratusan, dan kalau dari semua video ribuan komentar ya, teman-teman ya. Dan saya minta maaf jika ada di antara teman-teman yang terlewatkan begitu ya. So, teman-teman, saya akan menanggapi dulu satu pertanyaan atau komentar ya, komentar dari seseorang namanya Mahmad S ya. Saya kira dari bahasanya ini dari Malaysia ya, Malaysia atau Singapura lah, tapi orang Melayu dari bahasanya ya, teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dibunuh untuk menghapus dosa ya. Katanya Kristen ini melucu teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus dibunuh untuk menghapus dosa, bagi dia itu lucu begitu ya, lucu sekali gitu, teman-teman ya. Nah,
Sebenarnya ya, saya sudah jelaskan panjang lebar ya di video saya, yaitu tentang apakah Yesus itu benar-benar mati disalibkan, ya kan? Dan di video-video lain juga saya juga sering singgung tentang penyaliban Tuhan Yesus itu, ya. Ya bagaimana ya teman-teman? Sejarah itu tidak bisa dirubah, ya. Fakta sejarah itu tidak ada yang bisa merubah, begitu, ya. Alkitab itu adalah fakta sejarah, ya kan? Nah, bahkan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus ini bahkan sudah dinubuatkan, ya. Dinubuatkan 700 tahun, teman-teman, sebelum itu terjadi, begitu, ya. Sudah digenapkan kepada para nabi sebelumnya, begitu. Tentang kedatangan Sang Juru Selamat ini, dan dia akan mati disalibkan, ya kan? Nah, contohnya di kitab Yesaya, ya. Di kitab Yesaya 53 ayat 9 itu sangat jelas dikatakan, ya. Saya akan bacakan, ya. Di Yesaya 53 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sini, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ya. Jadi orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ya. Jelas sekali, ya. Ini tidak perlu ditafsirkan bermacam-macam lagi ayat ini sangat terang benderang, ya. Harus dipahami secara literal, ya. Karena dia bukan bahasa perumpamaan, ya. Ini bahasa yang sangat-sangat jelas, ya, bahasa nubuatan, ya, teman-teman. Nah, jadi ini digenapi bahwa di saat disalibkan, Tuhan Yesus di kiri kanannya adalah penjahat, ya, sebelah kirinya penjahat, sebelah kirinya penjahat. Seperti yang dinubuatkan di Yesaya 53 ini, bahwa di dalam matinya ia ada di antara penjahat, ya kan? Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, jelas bahwa ini adalah Allah yang menjadi manusia, ya. Dia tidak tersentuh oleh dosa. Inilah manusia Allah yang tidak berdosa, kudus, ya. Kudus, ya, teman-teman, ya. Nah, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, jelas sekali sudah dinubuatkan bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai penebus salah, untuk menebus Anda dan saya dari hukuman kekal, yaitu dari neraka, ya. Tanpa penebusan tidak ada keselamatan, ya. Tanpa pertobatan tidak ada penebusan, teman-teman, ya. Jadi ini bukan lucu, ya, yang teman dari Malaysia nih, ya, Malaysia, ya. Ini nggak lucu sama sekali gitu. Tapi ini adalah real. Begitulah faktanya, begitu, ya. Jadi Anda mau membuat cerita yang lain atau versi yang lain tidak bisa, gitu. Karena Tuhan sendiri yang sudah menetapkan bahwa Dia datang sebagai manusia dan Dia mati disalibkan bagi penebusan dosa, ya. Oke, Anda bilang ngarang-ngarang gitu, ya. Ya, mengarang-ngarang, Rasul mengarang-ngarang. Ya. Paulus mengarang-ngarang. Sorry, ya. 700 tahun itu sudah dipatenkan dengan nubuatan, ya, bahwa Yesus Kristus mati, benar-benar mati, tidak diserupakan, teman-teman, sorry, ya, tidak diserupakan, tapi betul-betul dia mati di kayu salib bagi penebusan dosa, ya. Jadi maaf, firman mana yang ingin engkau dustai? Tidak ada, tidak bisa lagi, begitu. Karena sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum itu terjadi. Jadi iblis sudah tidak punya kesempatan untuk membuat versi lain. Kalaupun dia buat versi lain,
tidak akan berhasil, karena nubuatan ini sudah digenapi secara akurat. Oke? Ya, teman-teman. Kemudian siapa namanya? Teman dari Malaysia ini, ya, kemudian dia mengatakan bahwa mungkin dia mendengar, ya, dia mungkin mendengar banyak kesaksian-kesaksian, ya, kesaksian-kesaksian para murtadin yang menjadi Kristen karena melihat Yesus, begitu ya. Nah, ini dia komentarkan ke saya begitu. Ini salah alamat gitu ya. Karena saya jadi Kristen bukan karena melihat Yesus, bukan melihat siapapun begitu ya. Tapi saya menjadi Kristen karena saya mempelajari kitab suci. Ya, baik kitab suci saya yang lama maupun Alkitab begitu, ya. Dan saya dari pembacaan kitab suci inilah saya menjadi Kristen. Jadi tidak karena saya melihat sosok atau melihat Yesus atau Yesus menjumpai saya kemudian berbicara kepada saya Yesus, ikutlah saya, ikutlah aku. Nggak ada. Saya tidak pernah mengalami penampakan sampai hari ini. Saya tidak pernah mengalami penampakan, mimpi dan sebagainya, tidak, ya, tidak ada, ya. Dan sepertinya Anda, ya, sahabat saya dari Malaysia ini salah alamat begitu. Tapi oke lah, ya, saya akan sedikit mengomentari, ya, bahwa saya dalam posisi tidak mempercayai yang seperti itu, ya. Kenapa saya tidak mempercayai? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada saya jangan percaya, begitu. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan jangan percaya, ya, saya harus patuh, saya harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa saya harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dia Tuhan, begitu, ya. Karena dia Tuhan yang saya yakini dan saya percayai, begitu. Nah, jadi saya tidak percaya itu, ya. Saya tidak pernah berjumpa Yesus dan saya tidak tahu wajah Yesus itu seperti apa, begitu kan? Dan di kalender itu adalah lukisan Leonardo da Vinci, ya. Itu seorang pelukis Prancis yang sangat terkenal. Itu dia yang melukis seperti perjamuan kudus, ya. Kalau kita lihat ada ya lukisannya di meja makan Yesus dan rasul-rasulnya gitu ya. Nah, itu Leonardo da Vinci yang melukis dan dia jugalah yang melukis Mona Lisa, ya. Ini seorang pelukis yang sangat-sangat terkenal begitu. Jadi kalau dikatakan saya bertemu Yesus, saya nggak bisa, kalau pun saya bertemu sesosok apa gitu ya, saya tidak tahu itu Yesus apa bukan gitu, karena saya tidak pernah mengenal wajahnya gitu ya. Dan dari gambar yang saya lihat sejauh ini gitu ya, itu tidak sesuai dengan apa yang sedikit dibocorkan di Alkitab, di kitab Yesaya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, ya, sehingga orang menginginkannya. Artinya dia, maaf ngomong, jelek mungkin begitu ya, sehingga tidak ada yang menginginkannya begitu. Nah, sementara lukisan-lukisan, patung-patung itu saya lihat ganteng-ganteng sekali seperti bintang film Hollywood begitu ya. Nah, jadi maaf, saya tidak pernah bertemu Yesus, ya, dan saya tidak tahu wajahnya seperti apa, dan tidak pernah ada foto lukisannya begitu ya, tidak ada, karena Kodak waktu itu juga belum ditemukan begitu teman-teman ya. Kecuali Kodak sudah ditemukan begitu ya. Dan apa namanya, ya oke lah, orang membuat apa patungnya, membuat lukisannya gitu ya, tidak masalah begitu. Mau buat karikaturnya pun silahkan saja begitu ya, dan tidak ada urusannya dengan keimanan saya begitu ya. Mau dibuat karikatur seperti apapun, banyak kan yang membuat karikatur kan, dia seperti apalah karikaturnya, macam-macam itu ya, karikaturnya Yesus yang dibuat gitu ya. Dan tidak ada yang protes ya, santai-santai saja gitu, karena itu tidak akan mengurangi imannya orang Kristen juga begitu. Silakan aja Anda buat karikatur mau seperti apa gitu ya, nggak ada yang protes, nggak ya. Nah, jadi
Tuhan Yesus sudah berpesan, ya, sudah berpesan kepada saya agar saya tidak percaya gitu. Kalau ada yang datang-datang ujuk-ujuk ya di dalam mimpi atau di dalam penampakan ya. Nah, saya akan bacakan di Matius 3:24 ya, Matius 24 ayat 23. Ini pesannya Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, bunyinya ya, saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, ya, saya ulangi. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, ya, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Oke? Ya. Kemudian didukung lagi di Markus 13 ayat 21. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. So, dua rasul ya, Matius dan Markus itu sudah menyaksikan sendiri, mendengar sendiri secara langsung apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi, jika pada waktu itu ya, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, ya, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. So, jelas, ya kan? Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus ada tuh di Keramat Tunggak segala macam ya, Yesus ada di bukit, dia ada di lembah, dia ada di bilik. No, I don't believe it. Ya, saya tidak percaya karena Tuhan Yesus sudah mengatakan janganlah kamu percaya. So, teman-teman, itu jawaban saya. Oke? Teman-teman, pertanyaan kedua ya. Kebetulan saya pilih random ya, teman-teman ya. Saya melihat kalau pertanyaan itu disampaikan dengan sopan, ya kan? Itu saya akan komentari gitu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang nggak karuan gitu ya, nggak jelas ujung pangkalnya, sorry, saya tidak akan membahasnya ya teman-teman ya. Nah, ini satu pertanyaan lagi ini ya, ini cukup ya, Niki Jaguar ya, dia sangat rajin ya mengomentari video-video saya dan ya. Saya sudah menganggapnya sebagai sahabat ya teman-teman ya. Walaupun terkadang komen-komentarnya nyeleneh-nyeleneh juga gitu ya. Nyerempet-nyerempet juga gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ini dia mengomentari saya dia mengomentari foto saya ya di YouTube. Tapi di komunitas ya. Bukan video teman-teman. Tapi postingan ya teman-teman ya. Di situ saya memposting satu foto ya. Kebetulan saya sedang di kantor dengan teman-teman saya, semuanya berhijab ya teman-teman. Memang teman-teman sekantor saya 90% itu muslim ya. Jadi saya sudah tidak canggung gitu ya dengan teman-teman muslim ya, karena saya dulu juga dari sana begitu. No problem ya kan teman-teman ya. Nah, jadi saya posting foto itu ya. Kemudian saya itu temanya kalau tidak salah ya. Ya, istilahnya kita harus tetap teguh di dalam iman kita, tidak bergeser, tidak berkompromi, ya, tanpa harus membenci. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita dengan sesama manusia, walaupun kita beda iman, kita tetaplah saling menghargai, kita bisa hidup bersama, kita bisa bekerja bersama, gitu teman-teman. Nah, di sini Jaguar ini, ya, Niki Jaguar ini mengomentari teman-teman, dia bilang, kebetulan waktu itu teman saya semua berhijab ya, dan saya sendirian tidak berhijab. Saya pakai bajunya hitam karena saya memang sangat senang warna hitam teman-teman ya. Dari dulu, dari kecil saya senang warna hitam gitu. Warna favorit saya warna natural ya, yang natural. Saya tidak suka warna yang ngejreng-ngejreng ya. Dan memang dari kecil itu tidak suka teman-teman ya. Jadi saya pakai baju hitam. Nah, dikatakan oleh
dikomentari oleh Niki Jaguar ini, katanya mudah-mudahan yang berhijab di foto itu bisa ngeyakinin yang berbaju hitam kembali lagi ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin, katanya begitu ya. Jadi ini sebuah harapan, pengharapan ya dari saudara Niki Jaguar agar saya bisa kembali menjadi Islam, begitu teman-teman ya. Kemudian saya balas ya, saya hanya membalas dengan singkat sekali. Saya katakan, mana mungkin kerbau kembali ke kubangan. Iya, nggak mungkin lah teman-teman. Kerbau kalau udah keluar dari kubangan masa suruh balik lagi gitu kan. Jadi waktu itu dia balas lagi gitu. Jaguarnya bilang begini, ye, masa sih Tante Rina yang cantik, katanya, ngibaratin sendiri jadi kerbau. Ya, Tante Rina, alhamdulillah Tante dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cantik dan cerdas. Bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan gunain kecerdasan Tante untuk berpikir. Yo, jadi selama ini saya katanya nggak berpikir mungkin ya. Oke. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang lurus, mana yang sesat, mana yang sebenar-benarnya Tuhan, mana yang enggak, mana Tuhan yang bisa diterima logika dan akal sehat, mana yang enggak. Nah, teman-teman, kira-kira begitu saya katakan ya. Niki Jaguar, hello ya. Justru apa yang Anda sarankan ini sudah saya lakukan semuanya. Justru inilah yang saya lakukan sebelum saya jadi Kristen ya. Saya menghabiskan begitu banyak waktu, puluhan tahun ya, saya menghabiskan waktu untuk mencari itu ya. Mana yang Tuhan yang sebenarnya, mana yang bukan ya. Mana yang pengajaran yang dari Tuhan, mana yang bukan begitu ya. Kemudian mana kitab suci yang dari Tuhan, mana yang bukan ya. Nah, mana pengajaran yang benar, mana yang sesat. Itu semua saya pelajarin ya. Anda boleh buka ya, boleh buka YouTube saya atau beberapa live streaming ya. Saya dengan Bapak Yusuf Manubulu juga ada, dengan Tamparagi juga ada, kemudian dengan Pendeta Jonsung juga ada. Itu berisi kesaksian saya ya. Mungkin teman-teman yang belum menyaksikan itu pengen tahu saya ceritanya sebelum jadi Kristen itu seperti apa ya, mengapa saya bisa jadi Kristen, mengapa saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, silakan buka ya, saksikan di YouTube tersebut gitu ya. Silakan, di situ sangat jelas semua saya sudah paparkan apa adanya, tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi ya. Itulah yang saya alami begitu teman-teman ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak akan memaparkan seperti saya sudah ceritakan ya, karena akan panjang sekali ya. Nah, ini memang saran ini bagus dari Niki Jaguar, tapi maaf saya sudah lakukan. Sebelum Anda sarankan saya sudah lakukan, sehingga saya jatuhkan pilihan saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya ya. Karena dialah yang bisa menjamin saya masuk surga ya. Karena dia sudah di surga, jadi kalau saya ikut dia, saya pasti pula sampai ke surga begitu ya. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi saya di surga, karena dia katakan ya, saya akan menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada engkau pun berada ya. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Nah, kalau saya disuruh kembali lagi ya, saya diminta oleh Jaguar ini ya, oleh Niki Jaguar ini, katanya didoakan oleh dia supaya saya kembali ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman ya. Nah, sepertinya ini sih apa, Anda harus kecewa begitu ya. Niki ya, Niki ini harus kecewa gitu. Kenapa? Karena dengan tegas saya katakan ya, bahwa itu impossible ya. Selagi saya pikirannya sehat ya, selagi saya bisa berpikir normal, itu tidak akan pernah terjadi. Karena sebelum Anda
Kalau saya mau begitu sudah dari dulu-dulu. Saya kembali itu sudah dari dulu-dulu gitu, ya. Dan orang-orang yang suruh saya kembali, ya bukan sembarangan orang gitu ya. Pasti orang-orang yang sangat mengasihi saya gitu, ya, yang sangat dekat dengan saya, ya, yaitu saudara-saudara, adik-adik saya gitu. Ya nggak mungkin kalau saya sudah mau kembali, ya kan, pasti udah dari dulu saya kembali, ya. Tapi kan itu tidak terjadi. Yang malahan saya semakin mendekat kepada Tuhan Yesus begitu, ya. Nah, saya akan bacakan Ibrani 10 ayat 26, ya. Tentang hal ini, ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi ini, ya, ini konsekuensinya kalau saya kembali, ya. Niki Jaguar, dengarkan baik-baik, ya, bahwa saya sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya. Saya katakan tadi, saya jadi Kristen bukan karena melihat atau penampakan atau bermimpi temu Yesus, enggak, ya. Saya menjadi Kristen karena saya mempelajari kitab suci, ya. Jadi saya sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Maka kalau saya kembali lagi ke agama saya yang lama, maka tidak ada lagi bagi saya korban penghapus salah. Artinya binasa sudah, ya. Binasa sudah, ya. Yang ada bagi saya adalah kematian yang mengerikan, ya. Akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka, yaitu dengan kata lain masuk neraka. No, justru saya berjuang puluhan tahun ingin masuk surga. Ya, saya nggak mau masuk neraka. Amin amin, jawab baik gitu ya. Amin amin deh, enggak gitu ya. Jadi saya bayar harga, ya. Saya jadi Kristen bukan seperti membalik telapak tangan, bukan karena perkawinan, bukan karena harta, bukan karena iming-iming apapun, tidak, ya. Justru saya menjadi Kristen karena saya mencari pengetahuan tentang kebenaran, yaitu melalui kitab suci, ya. Jadi terlalu mahal harga yang sudah saya bayar, ya kan. Saya harus kehilangan banyak teman, ya, kehilangan saudara gitu ya. Banyak saudara yang sudah tidak menganggap saya lagi begitu ya. Status masih lah sebagai kakak, tapi secara hubungan sudah dicuekin gitu ya. Sudah mungkin ditanya gimana kabar aja mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali sih enggak gitu, ya kan. Jadi sudah mereka lupakan mungkin saya begitu ya, sudah dilupakan begitu. Ya tidak semua adik sih, tapi rata-rata gitu. Sebagian besar adik-adik saya itu sudah seperti melupakan saya begitu ya. Nah, jadi teman-teman, mahal harga yang saya bayar begitu ya. Belum lagi dihujat orang di sana sini, ya kan. Apalagi saya menginjil sudah sangat lama, itu hujatan itu udah makanan saya sehari-hari gitu ya. Sudah tiada hari tanpa hujatan begitu teman-teman ya. Tapi saya mah fine aja. Memang Tuhan Yesus mengatakan demikian, ya. Sebelum mereka membenci kamu, ya, mereka sudah terlebih dahulu membenci aku, ya. Apa yang kita pusingkan gitu. Tuhan saja mereka benci, apalagi saya begitu kan, ya. Diberkatin saja, saya sih memberkati saja gitu, tidak ambil ke hati begitu ya teman-teman. Semoga Tuhanlah yang bekerja. Yang penting saya taburkan firman, beritakan kebenaran, biarlah Tuhan yang bekerja setelah itu, ya kan. Kalau memang dia buka hati untuk Tuhan, maka keselamatan itu akan menjadi milik mereka. Tapi kalau mereka tutup hati untuk Tuhan, berapapun sampai berbusa-busa pun saya ngomong, itu tidak akan nyangkut di otaknya. Begitu, ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian
tidak mudah ya. Orang yang sudah bertobat, percaya Yesus dan diselamatkan, itu sudah kecil kemungkinan dia mau meninggalkan imannya ya. Dengan catatan tadi dia memiliki pengetahuan akan kebenaran ya. Tapi kalau dia percaya Yesus karena hal-hal duniawi ya, dia percaya Yesus karena mungkin ikut-ikutan, atau dia percaya Yesus karena mengalami hal-hal yang supranatural ya, tapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebenaran, itu bisa terjadi ya. Nah, ini di Ibrani 6 ayat 4 ya. Di Ibrani 6 tadi Ibrani 10 ya. Ibrani 10 ayat 26 ya, bahwa siapa yang sudah mengenal kebenaran lalu sengaja berbuat dosa lagi gitu ya, dan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, yang ada adalah neraka ya, yang akan menghanguskan semua orang durhaka itu ya teman-teman. Kemudian ditegaskan lagi di Ibrani 6 ya ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya ya, yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Nah, ya, namun murtad lagi. Ya, tidak mungkin ya, mereka ini tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Ya, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. So, inilah yang terjadi dengan para mu'alaf, ya kan? Nah, mereka sudah pernah mengecap kasih karunia, ya. Mereka sudah pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya kan? Tapi mereka murtad. Nah, ya. Dan tidak ada lagi, tidak mungkin lagi diperbaharui mereka itu ya, sehingga mereka bertobat. Jadi yang mu'alaf itu udah tertutup lah ya, pintu surga sudah tertutup ya. Jadi jangan coba-coba nih yang belum murtad, jangan coba-coba murtad ya, dan pintu akan tertutup, Anda tidak bisa kembali lagi ya. Nah, ini bukan saya mengatakan, bukan saya menakut-nakuti ya, ini adalah firman Tuhan sendiri yang mengatakan ya, tidak bisa lagi Tuhan Yesus disalibkan untuk kedua kali, satu kali cukup ya. Nah, tidak mungkin untuk disalibkan kedua kali. Jadi sorry ya, tidak mungkin ya, Niki Jaguar. Walaupun Anda berdoa semalam suntuk ya, sembahyang tahajud untuk saya katakan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi ya, karena hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan ya. Kalau hidup, aku harus hidup berbuah ya kan. Kalau mati pun kembali kepada Tuhan Yesus ya. Nah, saya bacakan Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Nah, ini nasihat. Ketika orang sudah mengenal kebenaran, tidak boleh murtad. Ya. Nah, sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantimu. Wow. Ya, besar upah yang menantimu. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu, yaitu tentunya janji surgawi ya teman-teman. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman ya. Jadi kita orang yang benar hidup oleh iman ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, artinya murtad ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Clear? Ya. Jadi kalau kita ya sampai melepaskan kepercayaan kita, itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan, ya. Dia mengatakan tinggal sedikit waktu lagi saya akan datang. Ya, bertekunlah untuk menunggu kedatangannya, ya. Karena apa? Upah, ya, atau janji sudah tersedia bagi kita. Yaitu apa? Janji keselamatan, kepastian sorga. Ya, itu sudah menanti kita. Gitu. Sedikit lagi waktu Tuhan Yesus akan datang. Jadi jangan pernah mengundurkan diri. Ya, apapun yang terjadi, jangan pernah mengundurkan diri. Nah, ini sudah diingatkan di sini, ya, oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. So, teman-teman, ya, pelihara iman Anda, ya, apapun yang terjadi. Pastikan iman Anda adalah iman yang benar, bukan iman yang salah. Ya. Nah, mungkin saya banyak sekali bercerita tentang iman yang benar di video-video saya, silahkan Anda saksikan, ya. Apa itu iman yang benar, ya, teman-teman. Nah, karena ketika Tuhan Yesus nanti datang, ya, justru dia berkata, ketika anak manusia itu datang, apakah ia dapati iman di bumi? So, begitu pesimisnya. Ya bisa jadi, begitu banyak orang menjadi Kristen, begitu banyak umat Kristen, tapi yang punya iman yang benar, itu tidak banyak. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia itu datang, akankah ia dapati iman di bumi? Ya, harusnya ini menjadi perenungan kita semua, menjadi PR untuk kita semua, supaya kita bisa memastikan apakah kita sudah punya iman yang benar kepada Kristus. Ya, nah, ini sangat-sangat penting karena ini menyangkut keselamatan kita, dan ini keselamatan kekal atau penghukuman kekal. Ya, karena kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tapi kita hanya diselamatkan oleh iman yang benar kepada Kristus. Tidak ada yang lain, ya. Nah, so teman-teman, satu pertanyaan lagi, ya. Ini dari seseorang, ya. Sepertinya perempuan sih, namanya Asari Ajah gitu, ya. Dia mengatakan ini berhubungan dengan Alkitab, ya, dengan Alkitab. Dia berkata, kenapa Injil Kristen sekarang palsu? Loh, Anda tahu palsu dari mana? Kok yakin sekali ngomongnya? Kenapa Injil Kristen yang sekarang palsu? Ya kan? Kalau Anda mengatakan Injil yang sekarang palsu, apakah Anda sudah pernah melihat yang asli? Anda harus bisa tunjukkan mana yang asli. Kalau Anda mengatakan bahwa Injil yang sekarang palsu, itu jelas, ya. Tapi tidak bisa ngomong, oh ini palsu, tanpa menunjukkan mana aslinya, begitu. Ya, orang baru bisa tahu itu palsu ketika dia sudah tahu yang aslinya, begitu. Ini yang asli tidak pernah melihat, ya kan? Tapi ngomong-ngomong berani sekali gitu mengatakan bahwa Injil yang sekarang palsu. Saya kasih tahu yang palsu itu ada di tangannya Nandar tuh, palsu, ya. Injil Barnabas, ya kan? Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu palsu, ya. Itu senang sekali dikonsumsi oleh teman-teman Muslim, maaf, ya. Ya, mereka kalau nyari Injil yang itu gitu. Ya, dikasih Alkitab tuh Injil yang benar di dalamnya mungkin nggak mau baca gitu. Tapi suka baca yang palsu gitu. Saya juga heran. Orang mencari barang asli kalau dia mencari barang palsu gitu. Heran juga saya gitu. Kalau mau beli barang, Pak, ada barang palsu nggak? Gitu kan. Kalau orang kan orang yang otaknya benar kan nyarinya yang asli, ya. Pak, saya mau cari yang asli ya, Pak. Gitu. Ya kan? Karena yang asli pasti berkualitas gitu. Kalau palsu, waduh, sekali pakai langsung soak gitu, ya. Nggak benar semua gitu. Ya kan? Nah, jadi dia mengatakan kenapa Injil Kristen sekarang palsu? Itu. Sebab Injil yang ada katanya, ya,
yang sekarang ada itu maaf. So, kalau dikatakan bahwa Injil Kristen yang sekarang adalah palsu, maka harus ada pembanding, ya, yaitu yang dimaksud oleh Asri Ajah ini, Injil yang asli tentunya, ya. Tapi dia lupa, teman-teman, bahwa Tuhan tidak bisa dimainkan, ya. Tuhan sudah tahu bakal akan terjadi sabotase terhadap Alkitab, ya. Makanya Tuhan sudah menyiapkan semuanya, ya, argumentasi-argumentasi, ya, yang akan dipakai oleh orang-orang benar, ya kan, oleh anak-anak Tuhan untuk mengcounter tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah itu semua, ya. Nah, saya katakan mengapa dikatakan bahwa Injil Barnabas, Injil Filipus, dan Injil Maria Magdalena itu adalah palsu, ya, karena ada pembanding, ya, yaitu Alkitab yang ada di tangan kita ini berbeda dengan 3 Injil palsu tadi, isinya sangat berbeda, begitu, ya. Nah, ada pembanding gitu. Tapi kalau Alkitab kita dikatakan palsu, mana pembandingnya? Mana gitu? Mana yang tidak palsunya gitu? Iya kan? Nah, kalau terhadap 3 Injil palsu, kita ada pembandingnya, yaitu Alkitab, ya. Bahkan di Alkitab firman Tuhan sudah sangat menegaskan, ya, tentang hal itu. Kita bisa baca di Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami, ya, ini maksudnya rasul-rasul, ya. Kami itu semua rasul, ya, termasuk Rasul Paulus di situ, ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, jelas, ya. Kalau ada malaikat dari sorga pun, ya, malaikat dari sorga sekalipun yang memberitakan satu Injil yang berbeda dengan yang diberitakan oleh para rasul Kristus, terkutuklah dia, ya, jelas. Jadi tidak boleh ada yang berbeda, begitu. Kalau Tuhan Yesus mati disalibkan, ya mati disalibkan. Nggak boleh ada yang bilang, oh, setengah mati, pingsan aja, gitu kan, atau diserupakan. Nggak bisa, gitu. Karena apa yang ditulis oleh para rasul itulah yang benar. Kalau di luar itu yang berbeda, itu berarti palsu, ya, itu nggak benar. Nah, ini dikuatkan lagi di Galatia 1 ayat 9, ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali ditekankan, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Ini serius, teman-teman, ya. Ini sangat serius. Ini peringatan yang sangat serius. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dia sudah memberitahukan apa yang belum terjadi, ya. Dia sudah antisipasi, gitu. Firman-firman Tuhan ini sudah mengantisipasi berbagai sabotase, fitnahan, tuduhan terhadap firman Tuhan sendiri, begitu, ya. Karena firman Tuhan itu hidup, begitu, ya. Dia itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri, itu yang diilhamkan oleh Allah sendiri, dituliskan oleh para rasul dan nabi, begitu, ya. Jadi nggak bisa tidak bisa melawan kebenaran, gitu, ya. Makanya ada tertulis, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran, tapi yang bisa kulakukan adalah untuk kebenaran. Gak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan kebenaran, karena kebenaran itu adalah Allah sendiri, ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia itu adalah kebenaran, begitu, ya. Jadi nggak bisa, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kebenaran, ya. Mau diapa-apakan juga, kebenaran itu tetaplah kebenaran, ya, teman-teman. So, teman-teman, ya. Jadi saya katakan sekali lagi,
Anda boleh memberikan tanggapan ya, tapi kalau bisa ada dasarnya ya, ada referensinya, jangan cuman opini ya. Saya banyak melihat teman-teman muslim ini beropini, kalaupun kutip ayat Alkitab tapi itu salah kaprah semua penafsirannya ya. Kutip comot ayat 1, comot ayat 1, tapi lepas dari konteks ya, lepas dari konteks. Dalam membaca ayat Alkitab, kita tidak boleh lepas dari konteks. Kita baca dulu perikopnya tentang apa, begitu. Banyak yang tidak perhatikan perikopnya ayat, gitu ya. Jadi perikopnya apa, pemahamannya kemana-mana, begitu. Nggak nyambung sama sekali, gitu ya. Nah, kita lihat konteks ayat. Kita lihat lagi konteks ayat ini nih dengan konteks Alkitab secara keseluruhan, begitu, ya. Nah, terus bedakan lagi, ada ayat yang harus ditafsirkan ya secara literal ya, tapi ada juga yang harus ditafsirkan secara alegoris, perumpamaan, begitu ya. Nah, ini harus tahu gitu, harus tahu, nggak bisa comot ayat 1 langsung tafsirkan gitu, salah kaprah semua, begitu kan, nggak nyambung ya. So, oke teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu ya untuk membahas beberapa komentar ya dari teman-teman muslim di channel YouTube saya, dan saya harap mereka juga mendengarkan video ini dan memahami dengan benar ya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk saya ingatkan lagi, Anda tetap mendukung channel Rina Solihin ya. Dan saya juga berterima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa, sehingga channel ini bisa berkembang, bisa bertumbuh secara luar biasa juga, karena didukung oleh orang-orang yang luar biasa ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatian Anda di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.